Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Aditya dari JTD kelas 4B akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Pembelian Sampah Nasabah berdasarkan jenis dan berat di Bank Sampah Kota Malang. Kelebihan dari alat saya yaitu dapat memonitoring berat dan harga secara otomatis serta menyimpan data riwayat sampah di dalam database yang akan ditampilkan di website. Terdapat 3 sistem yang saya buat, yaitu yang pertama, sistem hardware berupa timbangan digital yang berfungsi untuk menimbang sampah, dan yang kedua, sistem aplikasi yang berfungsi untuk memonitoring berat dan harga secara otomatis. Yang ketiga yaitu website yang berfungsi untuk menyimpan data riwayat sampah secara otomatis serta dapat mencetak riwayat sampah secara per bulan, per minggu, dan per hari. Untuk penjelasan sistem komponen serta cara kerja dari timbangan digital, sama cara kerja dari aplikasi serta website, akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada sistem timbangan digital ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama Project DC. Project DC ini berfungsi untuk menghubungkan antara sumber menuju ke perangkat timbangan digital. Apabila Project DC ini terhubung dengan sumber, maka push button ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan perangkat timbangan digital. Apabila timbangan digital sudah dihidupkan, maka buzzer akan memberi notifikasi bahwa perangkat timbangan digital sudah berhasil dinyalakan. Lalu terdapat modul step down. Modul step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari sumber menuju ke perangkat timbangan digital. Lalu terdapat microcontroller ESP32. Microcontroller ini berfungsi untuk menyambungkan antara komponen serta jembatan antara perangkat timbangan digital menuju ke aplikasi menggunakan jaringan Bluetooth. Lalu terdapat load cell yang berfungsi untuk menimbang objek berupa sampah. Lalu terdapat modul HX711. Modul HX711 ini berfungsi untuk penguat agar nilai berat load cell mendapatkan nilai yang sebenarnya atau nyata. Lalu terdapat LCD 20x4. LCD ini terhubung menuju tegangan serta ke microcontroller. Di LCD, apabila tidak ada berat yang ditimbang, maka nilai akan menjadi 0. Pada sistem aplikasi, hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu menghubungkan antara smartphone dengan microcontroller ESP32 melalui jaringan Bluetooth. Setelah itu, kita buka aplikasi timbangan digital. Lalu kita tekan button Bluetooth. Apabila terdapat notifikasi connect, maka smartphone sudah terkoneksi dengan microcontroller ESP32. Di sini saya memberikan beban seberat 1 kg. Apabila buzzer pada timbangan digital berbunyi, maka otomatis pada sistem aplikasi akan berubah nilai beratnya. Lalu kita pilih jenis sampah. Misalkan di sini saya memilih plastik. Maka ringkasan harga per kilo, berat, sama total harga plastik akan diketahui. Lalu terdapat button kirim untuk mengirim ke database yang ditampilkan melalui website. Setelah terdapat notifikasi sukses, maka otomatis terkirim melalui website. Pada tampilan website, terdapat halaman login.
Halaman login ini berfungsi untuk mengantisipasi user yang tidak diberi kebijakan menggunakan website agar website dapat digunakan secara baik dan aman. Terdapat email dan password. Kita isi terlebih dahulu emailnya dengan mengetikkan admin@email.com dengan password 1. Setelah itu kita klik sign in. Setelah melakukan login, terdapat dua halaman yaitu jenis sampah dan penjualan. Pada halaman jenis sampah, terdapat data-data jenis sampah yang nantinya dikirimkan menuju ke aplikasi untuk menentukan jenis sampah dan memonitoring harga sampah secara otomatis. Untuk menambahkan data jenis sampah, kita klikkan Add Data. Kode ini berfungsi untuk membedakan jenis sampah dengan jenis sampah yang lainnya. Kita ketikkan PBB dengan huruf besar, lalu kita beri keterangan jenis sampahnya. Sebagai contohnya, kita ketikkan SAS dengan harga 1000. Lalu kita klik Add Data. Setelah itu terdapat tulisan sukses dan terdapat tambahan dari data jenis sampah pada kolom tampilan halaman jenis sampah. Di action terdapat 3 button yaitu detail data, edit data, sama delete data. Untuk detail data terdapat kode keterangan dengan harga. Untuk button edit data, untuk mengedit kode keterangan dengan harga seperti tampilan menambahkan data sebelumnya. Lalu terdapat menghapus data. Untuk menghapus data, kita klik OK. Maka terdapat notifikasi sukses untuk menghapus data. Lalu di halaman penjualan sampah, terdapat data riwayat sampah yang dikirim melalui smartphone menuju ke database yang ditampilkan ke dalam website halaman penjualan seperti berikut. Untuk melakukan pencetakan data jenis sampah, kita klik export, lalu kita klikkan tanggal awal sampai tanggal akhir. Semisal di sini saya menggunakan tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus. Kita dapat menggunakan per minggu atau per hari dengan cara mengeklik terlebih dahulu tanggal awal sampai tanggal akhirnya. Di sini saya menggunakan bulan Juni sampai bulan Juli tanggal 1. Lalu kita klik apply. Maka otomatis akan menuju ke tampilan print preview. Lalu kita dapat mencetaknya dengan mengeklik cetak. Pada video demo berikut ini, saya akan menjelaskan proses dari penimbangan sampah melalui timbangan digital sampai pencetakan data riwayat sampah melalui website. Hal yang harus kita lakukan pertama kali yaitu menghubungkan sumber menuju ke timbangan digital menggunakan jack DC. Kita hubungkan terlebih dahulu, lalu kita tekan push button. Apabila terdapat bunyi buzzer, maka menandakan bahwa timbangan digital berhasil dinyalakan. Setelah itu, kita menggunakan beban timbel 1 kg sebagai contohnya.
maka otomatis nilai akan tampil di dalam LCD 20x4. Apabila tidak ada nilai buzzer yang berubah, maka menandakan bahwa nilai real sudah didapatkan. Setelah itu kita menuju ke aplikasi untuk memonitoring berat dan harga secara otomatis. Untuk penyambungan aplikasi menuju ke timbangan, kita harus menggunakan jaringan Bluetooth untuk menyambungkan smartphone menuju ke microcontroller ESP32. Setelah itu, apabila sudah terkonekkan, apabila buzzer berbunyi, otomatis nilai pada berat pada aplikasi akan muncul. Lalu kita memilih jenis sampah. Semisal di sini saya menggunakan contoh gelas plastik, maka otomatis ringkasan dari harga, berat, dan total akan diketahui melalui aplikasi serta di LCD 20x6. Untuk melakukan pencetakan pada stroke, kita harus menekan button kirim untuk mengirim data riwayat sampah menuju ke web, serta mencetak print stroke secara otomatis. Setelah berhasil, maka otomatis data sampah akan terkirim ke web. Setelah itu kita cek pada website apakah data riwayat sampah tadi terkirim kepada web. Kita pilih penjualan. Di sini terdapat jenis gelas plastik dan tanggal 24 bulan 8 2020 dan harga dan berat serta total harga yang tadi sudah saya kirim menuju ke website. Lalu untuk pencetakan data riwayat sampah bisa per bulan, per minggu, atau per hari dengan cara menekan button export. Lalu kita pilih tanggal awal dan tanggal akhir. Di sini saya memisalkan tanggal 1 Juni sampai tanggal 1 Juli. Itu merupakan data riwayat sampah secara per bulan. Untuk cara data riwayat sampah secara per minggu, kita tekan mulai tanggal 1 Juni sampai tanggal 8 Juli. Untuk per hari, kita tekan tanggal 1 sampai tanggal 1. Setelah itu kita tekan apply. Maka otomatis akan berpindah ke halaman print preview pada web.